Guys, selamat siang. Dengan saya Frida Berustepu, NIM 1810-2006. Di podcastku kali ini, aku akan membahas tentang kompetensi bimbingan dan konseling. Namun saya tidak sendiri, karena saya ditemani narasumber yang cantik. Siapa dia? Ini dia Putri dan Emi. Iya, perkenalkan nama saya Sri Putriana Pinom, NIM 1810-2013. Dan saya Emiliana Berukemit, NIM 1810-2015. Oke, langsung saja ke materi. Seperti yang kita ketahui, bahwa kompetensi dari jurusan BK itu banyak sekali. Ada guru, perawat rohani, penyuluh narkoba, penyuluh agama, dan masih banyak lagi. Tetapi pada kali ini kami akan membahas tentang kompetensi guru BK. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut saudara, kompetensi-kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki guru BK? Menurut saya, yang pertama kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah aspek perilaku yang nyata dan berhubungan dengan individu sehingga perilaku yang tetap dan khas. Kompetensi kepribadian memiliki dua aspek, yaitu bertakwa kepada Allah, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai individualitas, kemanusiaan, dan kebebasan memilih. Yang kedua, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah guru BK harus mampu berkomunikasi dan bergaul dengan siswa, wali murid, dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan mengembangkan potensi peserta didik. Dan menurut saya, kompetensi profesional adalah adanya percakapan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pendidik, pengajar, pembimbing peserta didik dalam proses pengajar. Iya, jadi kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru BK ada 4. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, dan kompetensi profesional. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan keempat kompetensi tersebut? Menurut saya, cara meningkatkan kompetensi pedagogi adalah 1. Menguasai teori dan praktis pendidik. 2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. 3. Menguasai esensi perlayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. 2. Cara meningkatkan kompetensi kepribadian. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. 3. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. 4. Menampilkan kerja yang berkualitas tinggi. Cara meningkatkan kompetensi profesional. 1. Menguasai konsep dan praktis penilaian atau assessment untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah kondisi. 2. Menguasai kerangka teoretik dan praktis BK. Merancang program BK. 4. Mengimplementasikan program BK yang komprehensif. 5. Menilai proses dan hasil kegiatan BK. Dan yang keempat, cara meningkatkan kompetensi sosial. 1. Mengimplementasikan kolaborasi internet di tempat bekerja. 2. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK. 3. Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Ia bisa juga dengan yang pertama, kemudahan menyerap pelajaran. Kedua, kemampuan meningkatkan hubungan pribadi. Yang ketiga, menjadi teman curhat siswa. Dan yang keempat adalah menggunakan ICT sebagai media komunikasi dan informasi kepada siswa untuk meningkatkan kompetensi sosial. Iya, benar sekali. Tetapi saya ingin bertanya di poin kedua. Cara meningkatkan kompetensi kepribadian. Tadi saya mendengar menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Apa sih yang dimaksud dengan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat? Menurut saya, integritas adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh. Dan stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme
populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Jadi maksud dari integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat adalah menunjukkan prinsip moral dan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri agar menjadi pribadi yang kuat. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana sih kompetensi guru BK dalam memberikan layanan bimbingan belajar kepada peserta didik? Menurut saya, kompetensi guru BK dalam memberikan layanan bimbingan belajar kepada peserta didik. 1. Memberikan syarat. Syarat yang berkenaan dengan kepribadiannya. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, syarat yang berkenaan dengan pendidikan. Seorang konselor harus memiliki pendidikan profesi BK. Yang ketiga, syarat yang berkenaan dengan pengalaman. Pengalaman memberikan pelayanan BK berkontribusi terhadap keluasan wawasan konselor yang bersangkutan. Yang keempat, syarat yang berkenaan dengan kemampuan, yaitu konselor tidak akan melaksanakan tugasnya secara baik jika tidak memiliki kemampuan dan keterampilan, maka konselor harus mampu mengetahui dan memahami secara mendalam sifat-sifat seseorang. Iya, dan guru BK juga dituntut untuk memahami kode etik dalam bimbingan konseling agar layanan BK tetap dalam keadaan baik dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang bentuk layanan yang berbasis pada keadaan yang dialami oleh peserta didik terkait permasalahan dalam belajar. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.